Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 1 bakal ngebahas satu masalah lingkungan yang sebenarnya dekat banget sama kita, tapi sering kelewat, yaitu masalah pengolahan sampah di TPS sementara, tepatnya yang terletak pada Jalan Permata, Jakarta Timur. Kita mulai dengan identifikasi. Kemarin, kami sempat survei langsung ke salah satu lokasi, dan jujur kondisinya cukup memprihatinkan. TPS yang harusnya menjadi tempat transit sampah yang rapi, malahan berubah jadi pusat pencemaran baru karena pengolahan yang kurang oke. Dari hasil pantauan kami di lapangan, ada beberapa masalah utama yang langsung kelihatan. Apa saja? Pertama, sampahnya itu bersentuhan langsung sama rumput dan tanah, nggak ada pembatasnya sama sekali. Ini bahaya banget, karena air kotor dari sampah bisa meresap dan mencemari air tanah di sekitarnya. Udah gitu, sampahnya berceceran di mana-mana, dan alatnya banyak banget. Kondisi ini otomatis bikin lingkungan jadi bau, kelihatan kumuh, dan bisa jadi sarang penyakit buat warga sekitar. Gak cuma di situ, dampak sosial dan infrastrukturnya juga terlihat jelas. Karena area TPS-nya berantakan, orang-orang malah jadi ikutan cuek dan banyak buang sampah sembarangan di pinggir jalan dekat TPS itu. Ditambah lagi, ada beberapa sampah yang jatuh ke selokan yang terbuka di dekatnya. Kalau dibiarin, ini bisa bikin saluran air mampet dan micu banjir pas hujan. Jadi bagian awal ini jadi bukti kalau masalah TPS kita bukan cuma soal banyak sampah, tapi tentang sistem kelola dan kesadaran kita yang harus dibenahi. Setelah ini, kelompok kami bakal ngebedah lebih dalam soal dampak dan solusinya. Baik, segitu saja dari saya. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yuk, simak terus. Sebelum kita berbicara tentang dampak dan solusi, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu mengapa sampah bisa menumpuk begitu parah di wilayah gusuran. Apa akar dari masalah ini? Penyebab pertama adalah persepsi bahwa lahan kosong adalah tempat yang bebas. Ketika sebuah kawasan terlihat tidak berpenghuni dan tidak dijaga, warga dari wilayah sekitar seringkali menggunakannya sebagai tempat pembuangan ilegal. Mereka berpikir, toh tidak ada yang tinggal di sini, tidak akan mengganggu siapa-siapa. Padahal, setiap kantong sampah yang dibuang di sana akan menarik sampah lainnya. Satu orang membuang, orang lain ikut membuang. Lama-kelamaan, lahan bekas gusuran itu berubah menjadi tempat pembuangan sampah tidak resmi yang volumenya terus membengkak dari hari ke hari. Penyebab kedua adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Membuang sampah sembarangan sebenarnya melanggar peraturan daerah. Namun, di wilayah gusuran yang sepi dan tidak terpantau, pelanggaran ini hampir tidak pernah ditindak. Tidak ada CCTV, tidak ada petugas yang berjaga, dan tidak ada sanksi yang nyata. Ketika hukum tidak hadir, perilaku buruk pun tumbuh subur. Orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu salah, tetap melakukannya karena merasa tidak akan ketahuan. Penyebab ketiga, dan ini yang paling sering kali terjadi, adalah rendahnya kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Banyak orang merasa bahwa wilayah gusuran bukan urusan mereka. Mereka tidak tinggal di sana, mereka tidak memiliki lahan di sana, maka mereka merasa tidak punya tanggung jawab untuk menjaganya. Padahal, dampak dari sampah yang menumpuk di wilayah itu akan tetap dirasakan oleh semua orang yang tinggal di sekitarnya. Rasa peduli terhadap lingkungan tidak boleh dibatasi oleh batas kepemilikan lahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak keberadaan TPST sementara terhadap udara, tanah, dan air. Pertama, dampak terhadap udara. Tumpukan sampah, terutama sampah organik, akan mengalami pembusukan dan menghasilkan bau yang tidak sedap. Akibatnya, udara itu menjadi unsur yang pertama kali mengalami gangguan. Pencemaran udara ini kemudian itu bisa mempengaruhi manusia karena menyebabkan ketidaknyamanan saat beraktivitas. Selain manusia, hewan yang berada di sektor lokasi juga dapat terdampak akibat menurunnya kualitas udara. Yang kedua adalah dampak terhadap tanah. Sampah yang menumpuk menghasilkan cairan lindi yang bisa menyerap ke dalam tanah. Dalam kasus ini, tanah itu menjadi unsur yang pertama kali mengalami gangguan. Akibatnya, kesuburan tanah bisa menurun sehingga tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya dapat terganggu. Jika tumbuhan terganggu,
Hewan yang bergantung pada tumbuhan tersebut juga dapat ikut terdampak, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi manusia. Yang ketiga, dampak terhadap air. Cairan lindi dari tumpukan sampah dapat masuk ke saluran air maupun meresap ke dalam air tanah. Kondisi ini bisa menyebabkan kualitas air menurun karena tercampur zat-zat pencemar dari sampah. Air dapat menjadi berbau, berubah warna, dan kurang layak digunakan. Akibat masuknya cairan lindi, air menjadi unsur yang pertama kali mengalami gangguan. Selanjutnya, pencemaran tersebut dapat mempengaruhi tumbuhan dan hewan yang bergantung pada sumber air tersebut. Kemudian bisa berdampak pula pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas dampak masalah pengolahan sampah terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia, pengolahan sampah yang buruk dapat menimbulkan berbagai penyakit, karena sampah menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, lalat, dan nyamuk, yang dapat menyebarkan berbagai penyakit, seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit. Pada hewan, sampah dapat menyebabkan penyakit pada hewan, karena hewan sering memakan sampah yang mengandung bahan berbahaya atau plastik yang dapat merusak sistem pencernaannya. Pada tumbuhan, sampah dapat menghambat pertumbuhan karena pencemaran tanah mengurangi kesuburan dan mengganggu penyerapan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Usaha masyarakat. Usaha yang dapat dilakukan masyarakat dengan memulai kebiasaan mengolah sampah dari lingkungan rumah tangga. Masyarakat perlu memilah sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, anorganik, dan juga bahan berbahaya agar proses pengolahan menjadi lebih mudah. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun-daunan dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat sebagai pupuk. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaleng dapat didaur ulang atau disetorkan ke bank sampah. Selain itu, masyarakat juga dapat mengurangi jumlah sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, dan mendaur ulang barang bekas menjadi produk yang bernilai guna. Masyarakat juga perlu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dan program kebersihan yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal. Di samping itu, masyarakat juga dapat mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik agar tercipta kesadaran bersama. Dengan adanya partisipasi aktif dan kerja sama seluruh anggota masyarakat, volume sampah dapat berkurang, pencemaran lingkungan juga dapat dicegah, dan kualitas kesehatan serta kenyamanan lingkungan dapat meningkat. Usaha pemerintah. Usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengolahan sampah di wilayah penggusuran adalah 1. Budidaya maggot BSF atau Black Soldier Fly. Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan dan penyediaan sarana budidaya larva lalat Black Soldier Fly atau BSF bagi warga terdampak. Metode ini sangat efektif untuk mereduksi sampah organik seperti sisa makanan secara cepat langsung di lokasi. Selain menekan volume sampah yang menumpuk, hasil panen maggot memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai pakan ternak atau ikan, sehingga dapat menjadi sumber penghasilan tambahan dan penggerak ekonomi sirkular bagi warga di tempat baru. Yang kedua, yaitu penyediaan wadah komunal. Pemerintah wajib membangun tempat pembuangan sementara atau TPS berbentuk wadah komunal yang terstandarisasi, tertutup, dan mudah diakses di titik strategis wilayah relokasi. Contohnya adalah seperti ini dan seperti ini. Penyediaan fasilitas penampungan kolektif yang rapi dan higienis ini sangat krusial di masa transisi agar warga tidak membuang sampah sembarangan, seperti ke lahan kosong atau bantaran sungai akibat ketiadaan infrastruktur dasar. Yang ketiga adalah sosialisasi wajib pilah sampah. Pemerintah melakukan pendampingan sosial dan edukasi intensif kepada warga untuk menumbuhkan kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Minimal memisahkan sampah organik dan anorganik.